Anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Menurutnya langkah pembatasan sosial berskala besar yang telah diterapkan mampu menahan laju penyebaran COVID-19. Ditemui saat rapat panja pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja secara virtual di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini. Ya, halo selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam program Suara Parlemen Pagi edisi Jumat 12 Juni 2020 bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya Anggun Oktarini. Ya, kami akan membacakan kepada Anda terkait dengan dinamika dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama sepekan ini ya, Anggun ya. Karena ini edisi hari Jumat, kita akan membahas apa saja yang menjadi berita selama sepekan pada minggu ini tentunya ya. Dan nanti di tema kita pada hari ini kita akan membahas terkait dengan literasi di tengah COVID-19. Karena kalau kita membahas terkait dengan COVID-19 ini kan ada yang namanya diam di rumah atau stay at home, yang ini bisa dihabiskan waktunya ini dengan berbagai macam hal. Misalnya, salah satunya bisa baca buku nih, karena kan kita membahas literasi di tengah COVID-19. Seberapa banyak buku yang sudah Anda baca atau mungkin seberapa banyak artikel yang sudah Anda mengerti mungkin ya. Betul sekali. Dan nanti kita akan membahas terkait dengan literasi di tengah COVID-19 ini di topik utama. Namun sebelum itu kita akan menyajikan dulu 3 berita pilihan pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya Anggun. Silakan Anggun. Dan di berita pertama datang dari Balik DPR RI terima masukan pakar dan LSM terkait rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Di sini Ketua Badan Legislasi DPR RI mengundang sejumlah masyarakat, diantaranya Wahana Lingkungan Hidup, dan juga di sini terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan berikut informasi selengkapnya. Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan, setiap kegiatan usaha dan investasi pasti akan bersentuh dengan bidang lingkungan hidup maupun kehutanan. Untuk itu, Balik DPR RI memandang perlu sumbangsi pemikiran dari para pakar agar rancangan undang-undang yang dihasilkan ini dapat menjawab seluruh potensi resiko, terutama berkenaan dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mengirimkan surat terbuka kepada Badan Legislasi DPR RI yang menyatakan menolak undangan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dikirimkan oleh Panitia Kerja Balik DPR RI. Supratman mengatakan, dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini mengutamakan prinsip keterbukaan dan merangkul seluruh pihak. Untuk itu Balik mengundang WALHI untuk hadir memberikan sumbangsi idenya, namun sangat disayangkan yang bersangkutan tidak hadir. Kalau kita hanya kacamata kuda melihatnya hanya dari sisi lingkungan, ya soal keberlanjutan masyarakat kita yang mau kasih makan siapa, Pak? Nah, ini juga telaannya harus komprehensif, holistik kita berpikir. Supratman mengatakan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja DPR RI selalu terbuka dan mengajak seluruh pihak untuk bersama menuntaskan program legislasi ini. Ia menegaskan, posisi DPR RI saat ini akan selalu mengutamakan aspirasi masyarakat terkait dengan klaster-klaster krusial yang terdapat dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Intinya, kami yakinkan bahwa kita di parlemen insya Allah akan objektif, seobjektifnya untuk melihat masalah dalam rangka mengambil titik tengah. Begitu Pak Ibnu ya. Heriadi, TVR Parlemen, melaporkan. Supratman mengatakan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini mengutamakan prinsip keterbukaan dan merangkul seluruh pihak. Untuk itu Balik mengundang WALHI untuk hadir memberikan sumbangsi idenya, namun sangat disayangkan yang bersangkutan tidak dapat hadir. Ya, memang tujuan dari Badan Legislasi untuk mengundang WALHI ini sebetulnya adalah untuk bisa menerima masukan-masukan juga dari para ahli lingkungan hidup ya, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Namun sayang sekali ternyata pihak dari WALHI berhalangan untuk hadir atau tidak bersedia untuk hadir untuk menghadiri rapat bersama dengan Badan Legislasi DPR RI. Dan kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Dari jelang new normal, masyarakat diminta tetap waspada dan juga disiplin. Di sini anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Menurutnya langkah pembatasan sosial berskala besar yang telah diterapkan mampu menahan laju penyebaran COVID-19. Walaupun di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, angka positif masih cukup tinggi. Ali meyakini dengan mengedepankan sikap kedisiplinan dan mematuhi protokol kesehatan, wilayah yang masuk zona merah akan dapat ditangani dengan baik.
Berikut laporan selengkapnya pemirsa. Anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Menurutnya langkah pembatasan sosial berskala besar yang telah diterapkan mampu menahan laju penyebaran COVID-19. Walaupun di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, angka positif masih cukup tinggi. Ali meyakini dengan mengedepankan sikap kedisiplinan dan mematuhi protokol kesehatan, wilayah yang masuk zona merah akan dapat ditangani dengan baik. Karena mutasinya virus ini kan unpredictable, yang nggak bisa diprediksi. Kalau istilah Pak Doni Monardo itu seperti balon. Balon yang terisi angin, kemudian Anda pencet di ujung sini, dia lari mengembang ke sana. Jakarta bisa ditangani, bisa menyebar juga ke lain-lain. Oleh karena itu, bagi zona-zona merah itu atau zona-zona yang lain itu supaya masing-masing mematuhi. Ali Taher menambahkan, virus COVID-19 diperkirakan berakhir antara Oktober hingga Desember. Namun Ali menegaskan, jika masyarakat sadar, waspada dan patuh menjaga kesehatan diri, pandemi virus COVID-19 akan berakhir lebih cepat. Saya mendengar langsung dari Pak Jenderal Doni Monardo sebagai Kepala BNPB itu yang ditugas oleh pemerintah untuk menangani COVID ini memang perkiraan antara Oktober sampai Desember. Tetap perkiraannya, sudah perkiraan. Tetapi melihat perkembangannya nampaknya lebih cepat, ini kita mendoakan. Ini juga ikhtiar dari semua pihak, ikhtiar dari semua orang ya yang telah melakukan aktivitas ini. Jadi mudah-mudahan ini bagian dari cara kerja yang memberi hasil yang maksimal. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, Ali Taher menilai bahwa tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sudah melakukan upaya yang tepat dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19. Di sini Ali menambahkan sesuai atau seusai dengan target tim gugus tugas BNPB, virus COVID-19 diperkirakan berakhir antara Oktober hingga Desember. Namun Ali menegaskan jika masyarakat sadar, waspada dan patuh menjaga kesehatan diri dari pandemi virus COVID-19 ini. Kalau sebenarnya dari awal masyarakat mudah diedukasi atau mau bekerja sama dengan pemerintah, mengikuti aturan-aturan yang ada, mungkin persebaran virus COVID-19 sendiri ini akan lebih cepat untuk ditangani. Betul tadi. Dan kita beralih ke berita berikutnya, DPR minta pemerintah pulihkan ekonomi secara bertahap. Dan di sini anggota Balik DPR RI Fauzi Amro optimis ekonomi Indonesia segera membaik pasca pandemi COVID-19, mengingat Indonesia selamat dari resesi ekonomi akibat pandemi virus corona tersebut. Dan berikut informasi selengkapnya. Ditemui saat rapat panja pembahasan DIM Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja secara virtual di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Balik DPR RI Fauzi Amro optimis ekonomi Indonesia segera membaik pasca pandemi COVID-19, mengingat Indonesia selamat dari resesi ekonomi akibat pandemi virus corona tersebut. Fauzi mengungkapkan keberhasilan Indonesia melewati ujian ekonomi tersebut disampaikan oleh media asal Amerika Serikat, Politico. Dalam risetnya, Politico memberikan ranking kepada 30 negara berdasarkan hasil kinerja di sektor kesehatan dan ekonomi. Menurut saya, pemahaman kita tentang ekonomi secara global itu, khususnya Indonesia, ya bertahap kita lakukan pemulihan lewat new normal, dan pemerintah dalam konteks pandemi ini sudah hampir mengalokasikan 450 triliun, mungkin sudah hampir 1023 triliun untuk alokasi mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19, Fauzi mendukung pemerintah mengambil langkah progresif untuk menyelamatkan perekonomian nasional untuk penanganan pandemi COVID-19 yang membahayakan perekonomian nasional dalam pemulihan ekonomi nasional akibat dampak negatif dari pandemi virus corona. Kita lihat bahwa sadar bahwa perekonomian di 220 negara, tidak hanya Indonesia, itu mengalami stagnan dan drop. Pertumbuhan ekonomi kita dari 5,2 sekarang 2,3, mungkin ekstrimnya pada 0,2 seperti itu. Habibi dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Fauzi mendukung pemerintah mengambil langkah progresif untuk menyelamatkan perekonomian nasional, di mana Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah terkait dengan nomor 23 tahun 2020 mengenai pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi COVID-19 yang membahayakan perekonomian nasional dalam pemulihan ekonomi nasional akibat dampak negatif dari pandemi COVID corona
di tahun 2020 ini. Ya, emang kalau membahas terkait dengan pandemi virus corona ini, karena yang paling berdampak selain dari kesehatan juga ini dan juga sosial tentunya, ini memang dari segi ekonomi, karena resesi ekonomi di berbagai negara ini tidak terhindarkan. Namun Indonesia bisa dikatakan masih cukup berhasil untuk bisa menahan laju resesi dari perekonomian ini. Dan semoga kita lihat nanti setelah pandemi virus corona COVID-19 ini berakhir, nantinya Indonesia bisa mulai bertahap untuk bisa membangun kembali perekonomian Indonesia. Ya. Betul sekali. Pemirsa, tadi 3 berita viral pertama telah kami bawakan untuk Anda, dan nanti saat lagi kami akan kembali lagi untuk membahas seputar surat kabar yang terbit pada hari ini. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen, dan di segmen kali ini kita akan membahas apa saja menjadi headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Dan di meja kami sudah ada 2 surat kabar. Yang pertama itu nanti kita bahas dari Kompas nih, Bun. Ya, Ini terkait dengan pemulihan ekonomi nasional bisa terhambat. Ini mungkin dikarenakan memang masa pandemi ini masih belum bisa dikatakan berakhir, karena memang ini PSBB walaupun sudah dilonggarkan, namun ini masih cukup bermasalah terkait dengan COVID-19 ya. Dan di sini ada juga dari Koran Tempo, ada mengenai pembahasan melonjaknya di masa transisi. Di sini jumlah COVID-19 sendiri melonjak pada masa transisi menuju tatanan normal baru. Memang masih menjadi beberapa polemik ya di masyarakat juga. Sebenarnya ini berdampak positif atau negatif sih di new normal, tapi ini kan kita harus lihat dari segala sektor tentunya. Betul, dan kita akan membahas terkait dengan headline surat kabar ini sesaat lagi, pemirsa. Headline surat kabar Kompas, pemirsa, dari sini kita membahas pemulihan ekonomi nasional yang bisa terhambat. Indonesia harus bersiap untuk mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam jika gelombang kedua COVID-19 terjadi. Kontraksi ekonomi akan berimplikasi terhadap proses pemulihan yang semakin sulit dan memerlukan waktu yang lebih lama. Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi dalam laporan proyeksi ekonomi edisi Juni 2020 Rabu malam kemarin memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini minus 2,8% dengan asumsi lonjakan kasus pandemi COVID-19 di dalam negeri terjadi pada pertengahan April. Dalam skenario buruk, perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh minus 3,9% jika terjadi gelombang kedua COVID-19. Ini berbahaya, jangan sampai nanti gelombang kedua dari COVID-19 ini terjadi, ini yang akhirnya malah mempersulit untuk perekonomian kita bisa bangkit kembali nantinya, Bun. Betul, sekarang kan pilihannya ada 2, ini antara menghilangkan COVID-nya atau justru membiarkan kelaparan terjadi di Indonesia. Itu yang menjadi polemik yang akhirnya sulit dilakukan oleh pemerintah. Namun kalau dengan bekerja sama antara pemerintah dan juga masyarakat, nantinya pastinya kita bisa melewati permasalahan COVID-19 ini, Bun, ya. Betul sekali. Dan di sini kita beralih ke berita berikutnya dari Tempo, di mana melonjak di masa transisi. Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat, Ede Surya Darmawan, mengatakan bahwa lonjakan jumlah kasus pasien positif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir dipicu oleh pelonggaran pembatasan sosial di sejumlah di sejumlah daerah yang masih rawan. Dan dia menyarankan agar pemerintah menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar dan mengurungkan rencana pemulihan aktivitas. Sejak 9 Juni lalu, penambahan kasus positif setiap harinya meningkat tajam dan lonjakan terjadi di beberapa daerah yang sudah mengumumkan pelonggaran pembatasan seperti DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Di sini rekor kasus harian juga terjadi di Jawa Tengah pada tanggal pelaporan yang sama, yakni sebanyak 139 kasus baru.
Gubernur Jawa Tengah menuturkan sebagian kasus berasal dari transmisi lokal di tempat-tempat kerumunan seperti pasar tradisional. Ya, pelonggaran PSBB memang akhirnya banyak kasus yang semakin banyak kasus baru ya, Gun, ya. Karena ini masyarakat juga memang masih belum sadar betapa bahaya dari pandemi yang sekarang sedang merajalela di seluruh Indonesia, terutama seluruh dunia juga. Dan ini memang dibutuhkan kesadaran masyarakat bahwa pelonggaran PSBB ini bukan untuk memberikan kita kebebasan seperti sebelum terjadi pandemi. Sebetulnya ini adalah untuk bisa mengembalikan aktivitas ekonomi seperti biasanya, dan jangan sampai nanti pelonggaran PSBB ini malah disalahartikan yang akhirnya bisa membahayakan seluruh masyarakat. Pilihannya memang cuma dua untuk masyarakat ya. Betul. Anda mau ikuti protokol kesehatan atau kita kembali melakukan PSBB dan rumah akhirnya aja. aktivitas ekonomi kita harus berhenti. Ya, pemirsa, nanti kami akan kembali lagi terkait dengan berita utama, yaitu terkait dengan literasi di tengah COVID-19. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Suara Parlemen. Ini Anggun, kalau kita membahas terkait dengan literasi di tengah COVID-19. Kalau membahas literasi, sebetulnya masyarakat Indonesia ini terbilang rendah ya minat untuk membacanya. Karena kalau kita dari beberapa survei-survei yang telah dilakukan sebelumnya, masyarakat Indonesia ini lebih gemar untuk membaca apa yang berada di sosial media. Makanya beberapa toko buku mulai menyediakan yang bicara buku elektronik yang Betul. akhirnya banyak masyarakat masih mau mengkonsumsi walaupun tidak dengan secara massal ya di sini. Bahkan banyak sekali toko-toko buku sekarang sudah beralih menjadi toko-toko peralatan yang lain. Dikarenakan memang minat membaca atau minat membeli buku masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Kita harus meningkatkan lagi semangat untuk meningkatkan literasi kita, terutama di tengah COVID-19, karena kan kita banyak waktu yang kosong untuk bisa dimanfaatkan untuk bisa membaca buku yang lebih bermanfaat nantinya, Gun, ya. Kita akan membahas terkait dengan literasi di tengah COVID-19 ini setelah menyaksikan dulu tajuk berikut ini, pemirsa. Literasi di tengah COVID-19. Akibat banyaknya kegiatan di rumah menyebabkan ramainya kegiatan online. Dari mulai browsing hingga belajar dan bekerja di rumah, padahal sebelumnya kegiatan tersebut jarang dilakukan. Hal ini membuat melek literasi bertambah. Namun sayangnya, melek literasi tidak dibarengi oleh basic literasi yang memadai. Mulai dari informasi hoaks, setengah hoaks, dan fakta serta kebenaran pun semua diserap dengan mudah. Oleh karena itu, basic literasi sangat penting diberikan masyarakat. Bukan hanya melek literasi semata, karena akan berdampak negatif pada akhirnya. Hal ini akan berakibat masyarakat akan mengalami shock culture yang disebabkan kepenuhan literasi tapi tak memiliki kemampuan untuk memilah literasi yang dibutuhkan. Semoga COVID-19 mampu membuat orang Indonesia tidak hanya melek literasi, tapi memiliki kemampuan berliterasi dengan baik.
saja yang Anda baca selama masa pandemik ini, dan di sini demikian ucapan yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam akun sosial medianya untuk menyambut Hari Buku Nasional yang jatuh pada 17 Mei kemarin. Secara tersirat, melalui pernyataan tersebut, mantan Wali Kota Solo ini meyakini masyarakat mempunyai banyak waktu di rumah selama masa pandemi COVID Corona, dan di sini juga berlangsung dan meluangkan sebagian waktu tersebut untuk lebih banyak membaca buku ketimbang hari biasanya. Dan benarkah demikian? Inilah pertanyaannya. Secara faktual, apa yang disampaikan Jokowi benar adanya. Fakta tersebut bisa diverifikasi melalui lonjakan penjualan buku secara internasional, baik buku fisik maupun e-book selama masa pandemi corona ini, dan tidak banyak dan tidak maksud kami, tapi apakah hal tersebut serta merta mencerminkan kondisi di Indonesia? Jika dilihat fakta yang ada selama ini, nasib dunia perbukuan di tanah air masih sangat memprihatinkan kondisinya, seiring dengan jalannya dengan lemahnya animo membaca masyarakat. Karena itu, seluas apapun waktu yang dimiliki tidak akan berpengaruh signifikan karena rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia. Indeks literasi baca masyarakat yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud 2019 menyebutkan bahwa 80% provinsi Indonesia darurat literasi baca karena minimnya akses. Dan di sini PISA 2018 menghabiskan fakta ini dengan memberi skor 371 kepada Indonesia, bandingkan dengan kemampuan membaca negara maju yang mencapai skor 485. Terpuruknya minat membaca dan nasib buku tanah air diakui pengamat pendidikan Doni Kusuma dan Ketua Pusat Kreativitas Literasi dan Pembelajaran Sepanjang Hayat LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Pangesti. Di sini menurutnya mereka baik buka kertas maupun digital sama-sama sepi pembacanya. Selain karena rendahnya minat baca, akses mendapatkan buku juga tidak mendukung. Terjadinya darurat literasi ini di mayoritas daerah di Indonesia terjadi karena masyarakat tidak mengakses perpustakaan, tidak baca buku, rumah tangga juga tidak menyediakan koran dan majalah. Pangesti Widarti sendiri menekankan jika ingin memajukan multiliterasi bangsa, maka gerakan literasi masyarakat harus didukung dengan budaya baca. Menurut ia, budaya baca ini hanya akan bisa terwujud jika buku yang beredar di masyarakat beraneka ragam. Ia juga menekankan pentingnya memperbanyak perpustakaan hingga ke tingkat RW. Dalam pandangannya, pemerintah bisa menyisihkan alokasi dana desa untuk pembelian buku yang bisa ditaruh di taman buku masyarakat sehingga warga desa dari segala usia bisa membaca buku yang diminatinya. Di sini Pangesti juga melihat pentingnya pemberian inisiatif untuk industri perbukuan sehingga mereka bisa membuat buku yang terjangkau, dan dia mencontohkan pemerintah India yang membebaskan pajak buku dan mengatur harga kertas cetak agar bisa murah. Lalu ada Ketua Ikatan Penerbit Indonesia, Rosdiati. Di sini berharap pemerintah baik pusat maupun daerah lebih memberikan perhatian pada industri penerbit buku yang terdampak cukup keras akibat wabah corona ini agar bisa segera bangkit kembali. Rosdiati juga menjelaskan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 yang dirasakan penerbit di Indonesia beragam bentuk, antara lain penjualan buku yang anjlok karena tutupnya toko-toko buku dan sekolah produktivitas karyawan merosot karena WFH tersebut. Penerbit menghentikan produksi buku dan merumahkan karyawan untuk mengurangi beban perusahaan. Ya, ini kalau membahas semangat literasi masyarakat Indonesia, memang dari sebelum pandemi pun memang bisa dibilang sudah tidak dibilang tinggi ya, karena semangat literasi atau semangat membaca masyarakat Indonesia terbilang sangat rendah sejak dahulu, dan ini memang sudah menjadi PR untuk kita semua, terutama masyarakat Indonesia, terutama para orang tua yang mempunyai anak yang masih kecil-kecil, yang masih muda. Mereka juga harus diajarkan untuk gemar membaca, karena kebanyakan mereka dari sekarang sudah dari usia dini sudah diberikan kadang-kadang gadget, juga smartphone, yang akhirnya mereka bukannya malah membaca buku atau membaca artikel-artikel yang bagus untuk mereka, untuk seumuran mereka, namun ternyata mereka lebih memilih bermain games. Dan ini kan sangat ironis sekali. Jadi sebetulnya untuk para orang tua ini sangat-sangat krusial perannya untuk bisa meningkatkan semangat literasi untuk generasi muda Indonesia ke depannya. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi untuk membahas tajuk utama ini, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id
untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHK-ASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Pemirsa, terkait dengan literasi di tengah pandemi COVID-19, di sini Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifuddin melihat perlunya pendekatan baru untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan membaca buku. Dalam pandangannya, kondisi tersebut terjadi bukan karena kurangnya perpustakaan, sebab faktanya perpustakaan Indonesia terbanyak kedua di dunia setelah India. Karena itu sebagai solusi, ia meminta Perpustakaan Nasional atau Perpusnas memikirkan cara-cara baru untuk menjangkau masyarakat. Di luar dari pembangunan perpustakaan secara fisik, perlu ada pendekatan-pendekatan baru yang dicoba untuk meningkatkan minat baca. Dan sekarang orang sudah jarang yang datang ke perpustakaan fisik, apalagi di kondisi Indonesia yang secara geografis berpulau-pulau. Ini menjadikan sangat sulit. Menurut Indonesia, fakta bahwa hampir semua orang memiliki gadget di tangan merupakan potensi yang harus dimanfaatkan. Apalagi dengan adanya COVID-19 ini, masyarakat Indonesia sudah semakin terbiasa untuk menggunakan teknologi. Ini kalau membahas masalah gadget, sebetulnya kalau gadget itu merupakan sesuatu yang bisa dibilang pisau bermata dua, karena kan ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan juga bisa menjadi hal yang juga tidak bermanfaat. Karena kan kalau anak-anak terutama mereka belum tahu fungsi gadget itu sebetulnya, ternyata mereka lebih banyak menghabiskan waktu di gadget mereka dengan bermain games. Ya. Tapi kalau di sini kan memang dari peran orang tuanya sendiri, jadi kalau misalnya kita melihat anak-anak itu mungkin harus menerima contoh dulu dari para orang tua. Ini kembali lagi dari masyarakat sendiri, apakah ingin membangkitkan minat baca tersebut sehingga penerus bangsa juga akan mengikuti langkah-langkah yang sudah kita lakukan untuk mereka. Betul, karena kalau kita lihat untuk masyarakat yang sudah dewasa ini sudah sangat sulit untuk merubah hal tersebut ya. Tapi untuk masyarakat generasi muda ini masih ada waktu dan juga kesempatan, terutama bagi para orang tua yang memiliki anak yang masih memiliki gadget, ini bisa dimanfaatkan untuk membaca buku yang lebih bermanfaat nantinya, Bun ya. Betul sekali. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi 3 berita pilihan pertama dan juga headline surat kabar yang telah kami bawakan kepada Anda serta tajuk utama yang barusan juga kami telah bawakan kepada Anda. Dan berakhirnya sudah rangkaian acara Suara Parlemen ini, saya Didi Ramadan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga rekan saya Angga Noktar ini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.